Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik bukan? Kita hari ini belajar Bahasa Indonesia kelas 2, tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita membahas kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata dalam teks atau bacaan. Di sini ada percakapan antara Komang dan Ibu. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baik bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Dari percakapan ibu dan Komang, kita bisa menemukan kosakata. Contoh kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih yaitu 1. Bersih, yaitu bebas dari kotoran. 2. Sehat, keadaan kondisi tubuh bebas penyakit. Dan 3. Penyakit, yaitu gangguan kesehatan. Kemudian menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Informasi dapat kita peroleh dengan mengamati gambar. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. 1. Amatilah gambar dengan seksama. 2. Tentukan tema atau topik gambar. 3. Buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan tidak bersih dapat mengundang penyakit. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan saksama. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk memahami teks. Apabila ada kata yang belum kamu ketahui artinya, tanyakan kepada gurumu atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Hasil pengamatan dapat disajikan secara lisan atau tertulis. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat membuat pertanyaan. Berikut contoh pertanyaan yang menjelaskan isi gambar. Apa yang terjadi pada gambar? Di manakah terjadinya? Dan mengapa hal tersebut terjadi? Kemudian membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Sebelum membuat laporan, kita perlu memperhatikan gambar dengan cermat. Temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok tersebut berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan pada gambar. Setelah itu, kita dapat mulai menyusunnya menjadi sebuah laporan sederhana. Setelah mengamati gambar, menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Laporan sederhana dapat dibuat berdasarkan pengamatan pada gambar. Setelah selesai melakukan pengamatan, kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana.
Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian kerjakan soal di bawah ini ya. Semangat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.